saya Musrifin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Pembangunan 5 Yapiswena, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Dini Apriliani. Beliau adalah guru kelas 4 SD Pembangunan 5 Yapiswena. Assalamualaikum Ibu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Sehat. Ya, baik Ibu. Hari ini kita adakan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Dan tujuan dari pra-observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang agar lebih siap lagi dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pada pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ketika diadakannya supervisi? Oh baik Ibu, untuk tujuan pembelajarannya sendiri saya memiliki 3 tujuan yang melalui pembelajaran PBL terintegrasi dengan KSE. Untuk yang pertama, saya ingin murid dapat membedakan pengertian daripada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lalu saya juga ingin siswa dapat mengurutkan dan membedakan daur hidup katak dan populasi kupu-kupu secara sistematis. Selanjutnya, saya juga ingin murid dapat membuat sebuah slogan upaya pelestarian hewan yang ada di lingkungan sekitar. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti ya Bu ya. Ya. Di antaranya melalui pembelajaran PBL terintegrasi dengan KSE, Ya. Bu Dini mengharapkan murid-murid dapat membedakan pengertian metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan benar ya Bu ya. Kemudian murid juga dapat mengurutkan dan membedakan daur hidup. Di sini Ibu mengharapkan pada daur hidup katak dan kupu-kupu ya Ibu ya. Kemudian yang ketiga nanti murid diharapkan dapat membuat sebuah slogan tentang upaya pelestarian hewan. Begitu ya Bu Dini ya? Ya. Baik Bu Dini. Berikutnya yaitu yang saya tanyakan, yaitu area pengembangan apa yang hendak dicapai nanti? Untuk area pengembangannya, saya ingin yang pertama mungkin menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid-murid dalam mempelajari metamorfosis. Lalu yang kedua, memandu proses pembelajaran yang efektif serta penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Lalu saya ingin adanya umpan balik antara siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Baik. Jadi ada beberapa ya Bu ya dari area pengembangan yang hendak Ibu capai, yaitu Ibu menginginkan terciptanya pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Tentunya berpusat pada peserta didik ya Bu ya. Kemudian memandu proses pembelajaran yang efektif serta penilaian. Di sini penilaiannya sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ya. Baik, dan yang selanjutnya yaitu Ibu ingin mengembangkan adanya umpan balik antara murid dengan guru. Baik. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya Bu Dini, untuk kegiatan supervisi nanti nih, strategi yang Ibu persiapkan ini seperti apa? Dari strategi yang saya siapkan, saya membuat RPP berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Lalu dengan melakukan mindfulness dengan teknik stop di awal pembelajaran, menggunakan video pembelajaran, lalu menggunakan model pembelajaran berbasis learning, lalu selain itu menggunakan PPT serta bahan alat yang menunjang proses pembelajaran. Baik, dari beberapa strategi yang Ibu sampaikan tadi, ya saya mendapatkan kesimpulan ya Bu ya, bahwa Bu Dini akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian di sini Bu Dini akan melakukan mindfulness dalam teknik stop ya Bu Dini ya. Tentunya ini untuk mempersiapkan murid agar lebih siap lagi untuk menerima pembelajaran. Kemudian Ibu juga akan menggunakan video pembelajaran dan model PBL. Baik. Dan juga Bu Dini akan menggunakan PPT, media PPT. Kalau metode pembelajaran yang seperti apa nanti Ibu lakukan? Untuk metode pembelajarannya sendiri, saya menggunakan metode pembelajaran bervariasi, yaitu adanya tanya jawab, lalu adanya juga penugasan, lalu selain penugasan dan tanya jawab, saya juga ingin berdiskusi dan lain-lainnya. Iya, tentu ada diskusi ya Bu, karena Ibu mengangkat di sini menggunakan model pembelajaran PBL. Baik Ibu,
yang terakhir Ibu, saya ingin menanyakan tentang waktu. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran yang di jam keberapa? Baik. Di hari apa, jam keberapa? Untuk waktunya sendiri saya ingin melakukannya pada tanggal 10 Januari insya Allah, dengan waktunya mungkin di pagi hari dari jam 7 hingga jam 9.30. Baik. Jadi Bu Dini akan melakukan kegiatan supervisi ini pada tanggal 10 Januari ya Bu ya, di hari Rabu ya Bu ya, dan di jam pertama ini ya Jam Bu ya. pertama. Oke, baik Ibu. Nanti pada hari Rabu tanggal 10 Januari di jam pertama saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat nih Bu, hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau supervisi, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik Ibu, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah, dengan percakapan bersama Ibu Muslimin, saya mendapatkan banyak pengetahuan yang saya dapatkan, yaitu cara mendapatkan umpan balik dari para siswa. Lalu saya juga dapat mengetahui bagaimana untuk penilaian, mendapatkan penilaian dari para siswa, yaitu dari nilai sikap, keterampilan, lalu juga pengetahuan. Lalu juga saya dapat mengetahui bagaimana caranya untuk mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga nyaman bagi murid, sehingga murid menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Baik, jadi dari percakapan ini Ibu Dini lebih mempersiapkan diri ya, merasa lebih siap lagi nanti ketika di supervisi gitu ya Bu Dini ya, lebih percaya diri lagi ya Bu Dini ya. Baik, demikian Ibu percakapan pra observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas, dan saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya pada pra observasi ini. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pagi hari ini kita sebelum kita belajar, kita akan melihat dulu. Ada nggak teman-teman kita yang hari ini nggak masuk? Ada. Ada satu orang ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar apa? Oke, hari ini kita belajar IPAS. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hari ini, melalui pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, kompetensi sosial emosional, murid mampu membedakan pengertian metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, kompetensi sosial emosional, murid mampu dapat mengurutkan dan membedakan daur hidup kata dan daur hidup kupu-kupu. Jadi hari ini kita belajar tentang daur hidup apa sih? Kata dan juga kupu-kupu. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan mindfulness. Lepas dulu pensil-pensil dan pulpen-pulpennya. Oke. Nah, oke. Sekarang pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan. Hembuskan. Tarik lagi.
Siklus hidup katak. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Biasanya, telur katak berada di air dan menempel pada bebatuan atau tumbuhan. Telur katak tidak memiliki cangkang, seperti telur pada umumnya. Telur yang Oke, setelah kita amati, apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama, adakah yang tahu siklus hidup katak? Kedua, apa sih yang kita dapatkan dari video ini yang telah kita amati? Metamorfosis. Nah, metamorfosis dan siklus katak dapat hidup di dua alam. Metamorfosis sempurna kupu-kupu. Yuk kita simak. Proses pertumbuhan setiap hewan ada yang mengalami perubahan ukuran dan ada juga yang mengalami perubahan bentuk. Kalian tahu apa istilah pertumbuhan hewan yang mengalami perubahan bentuk? Ya, betul. Metamorfosis. Perhatikan binatang ini. Apakah ada perubahan bentuk yang sangat berbeda? Metamorfosis dibagi menjadi dua. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, Ibu Guru punya pertanyaan nih. Hewan mana yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kalian perhatikan nggak? Oke, coba diperhatikan. Ada 4 gambar. Nah, di gambar ini ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa sih? Yang kedua, sapu. Kecoa. Lalu yang ketiga, capung. Yang keempat, ini sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Kenapa dia sempurna? Lalu yang ketiga, ini adalah bentuk capung. Nah, kalau bentuk capung, dia sempurna atau tidak sempurna? Sempurna, iya kan? Coba dilihat. Dia mengalami perubahan bentuk tidak? Mengalami keempat, guru mau tanya yang keempat. Itu metamorfosis sempurna atau tidak? Tidak. Kenapa? Bentuknya tetap sama. Video yang Bu Guru bagikan. Nah, yang pertama tentang metamorfosis tidak sempurna, yaitu dari katak, lalu metamorfosis sempurna dari kupu-kupu. Nah, sekarang Bu Guru akan kasih soal. Oke, masing-masing daripada kalian mendapatkan yang berbeda, ya. Ada yang mendapatkan metamorfosis sempurna, ada yang mendapat tidak sempurna. Nah, boleh ditulis nama di atasnya. Ya, tulis nama di atasnya. Boleh, di mendapat metamorfosis tidak sempurna. Tuliskan angka-angkanya pada gambar di bawahnya. Tahap pertama telur, tahap kedua berudu, tahap ketiga berudu berkaki, lalu katak muda dan katak dewasa. Nah, tuliskan yang mana dulu di atasnya. Ya, yang kedua untuk metamorfosis sempurna yang kupu-kupu, tulis seperti yang tadi Bu Guru terangkan. Tuliskan angkanya pada gambar di atasnya. Ya. Nah, ini untuk metamorfosis sempurna dari Prananda. Kita lihat. Sesuaikah? Oke. Jadi coba Prananda silakan maju ke depan. Dua, yang ketiga kepepet. Yang keempat kupu dewasa. Oke, kupu dewasa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, dari metamorfosis tidak sempurna, Arsi Zareva. Ayo, boleh maju dan jelaskan.
Saya Musripin SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Pembangunan 5 Yapiswena, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik pada kegiatan pasca observasi. Di sini saya bersama dengan Ibu Dini Ika Apriliani SPD. Beliau adalah guru kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Hari ini kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Bu Dini, pada pagi hari ini kita laksanakan percakapan santai ya Bu ya, di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian dilanjutkan observasi di kelas, dan pada kesempatan ini kita laksanakan percakapan pasca observasi. Baik, kita santai-santai saja ya. Baik Bu Dini, dari obrolan kita ini Bu Dini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari obrolan kita sebelumnya, saya ingin sharing-sharing tentang pembelajaran lalu observasi yang telah saya lakukan bersama Ibu. Dan juga saya ingin mendapatkan saran tentang pembelajaran yang telah saya lakukan. Lebih sharing ya Bu ya. Baik Bu Dini, memang betul kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah kita mengetahui ya, untuk mengetahui dan merefleksi hasil observasi yang sudah dilaksanakan di kelas. Baik, kalau dari perasaannya Ibu Dini nih setelah melaksanakan observasi, bagaimana perasaan Ibu? Untuk perasaan, alhamdulillah kayak lebih lega, lalu lebih nyaman karena sudah menyelesaikan observasi dengan baik. Jadi Bu Dini merasa lega ya, Iya, dan merasa sudah melaksanakan observasi sesuai dengan rencana. Baik, menurut Ibu Dini nih, tahapan-tahapan yang sudah Ibu Dini rencanakan sebelumnya itu apakah sudah terlaksana pada kegiatan observasi kemarin? Untuk tahapan-tahapannya sudah terencana dengan baik dan sudah sesuai dengan RPP yang saya rencanakan. Tahapannya sudah sesuai ya, sesuai dengan yang sudah direncanakan ketika pasti. Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Dini cantumkan di RPP, apakah anak-anak ini sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam kegiatan observasi kemarin? Untuk tujuannya, alhamdulillah anak-anak sudah mencapai tujuan yang sangat baik dan optimal. Lalu mungkin ada beberapa memang yang belum terevaluasi. Ada beberapa memang yang belum terevaluasi. Tetapi saya terus menggali supaya lebih baik lagi. Jadi ada tujuannya sudah terlaksana, tetapi mungkin ada hal-hal yang Ibu Dini rasa masih perlu diperbaiki ya. Baik, selanjutnya kira-kira nih dari pelaksanaan observasi kemarin, menurut Bu Dini itu ada hal-hal yang baik, apa yang perlu dipertahankan, dan mungkin kira-kira menurut Bu Dini adakah hal yang masih kurang, yang perlu ditingkatkan lagi atau diperbaiki? Untuk observasi yang sebelumnya, alhamdulillah kita sudah melakukan dengan mindfulness, lalu dengan berdiferensiasi, terintegrasi secara KSE terhadap anak-anak, dan itu sudah terlaksana dengan baik. Tetapi saya merasa bahwa saya sedikit kurang dalam berdiferensiasinya karena saya belum terbiasa seperti itu. Baik. Jadi Bu Dini menganggap ada yang sudah baik, sudah terlaksana dari strategi yang Ibu Dini sudah rencanakan ya, sudah terlaksana, tetapi masih ada yang kurang, yaitu belum terbiasa dengan berdiferensiasi dalam pembelajaran ya. Baik, selanjutnya kira-kira strategi apa yang Ibu Dini lakukan? Karena tadi saya mendengar ada yang masih kurang ya. Jadi untuk strategi selanjutnya ini kira-kira apa yang Ibu Dini akan lakukan? Strategi selanjutnya mungkin saya akan mengikuti Kombel, lalu saya juga ingin ikut webinar, lalu bercakap-cakap bersama rekan sejawat, para senior di sekolah untuk meminta saran. Seperti itu. Jadi
Jadi terkait dengan untuk pengembangan diri, kemudian untuk apa namanya memperbaiki ya dari hal yang kurang tadi. Bu Dini ingin mengikuti kombel di sekolah kita kan ada kombel ya, lebih aktif lagi ya Bu Dini ya. Kemudian ikut webinar gitu ya tadi ya, kan seperti itu kalau nggak salah. webinar. Iya. Kemudian juga ingin dengan rekan sejawat. Baik, terkait dengan rencana atau strategi yang Bu Dini sampaikan tadi, kira-kira menurut Bu Dini itu kapan mulai dilaksanakan dan mungkin target waktu yang Ibu Dini butuhkan itu berapa lama? Untuk kapannya, saya ingin secepatnya untuk dilakukan. Lalu targetnya mungkin selama 3 bulan ini ya. Terus saya belajar kepada para senior sehingga lebih cepat, lebih baik, karena anak-anak pasti membutuhkan membutuhkan yang lebih gitu untuk evaluasinya lebih baik. Baik, jadi secepatnya ya Bu Dini ya, dan karena ingin pembelajaran terus lebih baik lagi, Bu Dini ingin mengembangkan diri lagi, mengikuti webinar-webinar, kemudian kegiatan-kegiatan, kurun waktu kurang lebih 3 bulan ini, dan nanti bagaimana tindak lanjutnya lagi gitu ya Bu ya. Baik, tadi kan saya mendengar Bu Dini menyampaikan membutuhkan orang lain ya, kira-kira ini siapa Bu? Mungkin untuk dari para senior sendiri, dari ibu muslimin sendiri sebagai calon guru penggerak, lalu para guru-guru wali kelas 4A karena kami sama rekan sejawat mungkin untuk sharingnya, lalu kepada para senior mungkin saya meminta juga kepada kepala sekolah saran-saran yang lebih baik lagi. Bagus sekali ya Bu Dini ya, apa yang Ibu Dini rencanakan itu. Kalau mungkin nanti sharing-sharing dengan saya, kita sama-sama belajar ya Bu ya, untuk meningkatkan diri kita sebagai pendidik, sehingga nanti meningkatkan pembelajaran di kelas untuk anak-anak didik kita, yang mana pembelajaran nantinya berpusat kepada peserta didik gitu ya Bu ya. Baik, dari rangkaian-rangkaian strategi yang Ibu Dini sampaikan, kira-kira Bu Dini butuh catatan atau mungkin jadwal khusus untuk sebagai pengingat gitu? Saya rencananya akan membuat sticky note, jadi saya akan membuat jadwal tertentu di mana setiap saya tempelkan ke ruang kerja saya. Jadi setiap saya mau belajar, lalu untuk mengevaluasi siswa-siswa pekerjaan siswa, saya mengingat. Jadi hari ini akan saya lakukan evaluasi, mungkin hari ini ikut webinar, lalu besoknya mungkin mengikuti kombel seperti itu. Jadi Bu Dini akan membuat catatan sebagai pengingat, jadi mengurutkan skala prioritas gitu ya, mana yang harus didahulukan gitu ya. Baik Bu Dini, saya senang sekali dengan strategi yang Ibu Dini rencanakan ini. Mudah-mudahan Bu Dini tidak bosan ya untuk sharing-sharing dengan saya, kita sama-sama belajar mengembangkan diri terkait dengan pembelajaran di kelas. Bagus sekali Bu Dini rencananya, semoga apa yang sudah Ibu Dini rencanakan dapat terlaksana. Kemudian Ibu Dini, dari percakapan kita ini mungkin masih ada yang mengganjal atau mungkin ada yang perlu di-sharingkan lagi? Untuk yang masih mengganjal, ada satu hal yang masih mengganjal di hati saya, yaitu tentang refleksi guru dan murid. Nah, saya itu sering terlupa pada saat pembelajaran, lupa untuk memberi refleksi untuk anak murid dan juga saya sendiri. Itu mungkin saya meminta saran bagaimana caranya untuk merefleksi dirinya seperti itu. Jadi Bu Dini sering lupa ya untuk membuat refleksi. Iya betul sekali Bu Dini. Dari hasil catatan saya ketika observasi kemarin itu, Bu Dini sudah melakukan hal-hal yang sudah Ibu Dini rencanakan ya, dari KSE-nya, kemudian diferensiasinya, kemudian juga dari mindfulness-nya juga, budaya positifnya itu sudah nampak. Dan catatan saya juga Bu Dini lupa melaksanakan refleksi, dan mungkin di awal pembelajaran itu di RPP juga mungkin ada dicantumkan asesmen awalnya itu seperti apa, seperti itu. Jadi kira-kira menurut Bu Dini nih, supaya tidak lupa, karena ini kan sebetulnya Bu Dini tahu ya bahwa refleksi ini sangat penting, tetapi bagaimana caranya supaya Bu Dini itu tidak lupa seperti itu? Mungkin satu hari sebelum saya mengajar kepada anak-anak, mungkin saya akan memprint out refleksi guru dan murid, supaya pada saat hari H untuk memberi pelajaran kepada anak-anak, saya tidak lupa untuk memberikan refleksi kepada mereka seperti itu, dan asesmen awal tentunya. Baik, jadi tadi kan sudah Bu Dini sampaikan membuat catatan-catatan ya, dan tentunya selain catatan itu apa sih yang mau dipersiapkan itu seperti bahan refleksi itu ya, dari yang Bu Dini sampaikan tadi seperti itu ya, ingin menyiapkan supaya tidak kelewat dan selalu dilakukan setiap kali pembelajaran. Baik Bu, bagus sekali. Mungkin ada sesuatu lagi yang mungkin Ibu Dini ingin sampaikan? Alhamdulillah semuanya sudah cukup sampai di Sudah cukup ya? Nggak ada lagi ya? Oke, terakhir nih Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Dini
Dini dari obrolan kita hari ini terkait dengan yang ingin Ibu Dini tadi ingin mendapatkan solusi. Alhamdulillah setelah kita sharing-sharing tentang observasi sebelumnya, lalu aktivitas pembelajaran yang saya lakukan kemarin, saya jadi tahu di mana letak kekurangan saya dan bagaimana cara nanti saya mengevaluasi lebih baik lagi sehingga murid-murid juga dapat pembelajaran yang lebih optimal seperti itu. Baik Bu Dini, bagus sekali ya rencananya. Terima kasih. Kalau memang sudah tidak ingin ada yang ingin disampaikan lagi, mudah-mudahan kita dapat sharing-sharing di kegiatan selanjutnya ya. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu Dini rencanakan dapat terlaksana dan nantinya memberikan manfaat bagi pengembangan diri kita dan tentunya untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, yang mana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih Ibu Dini, selamat mengembangkan diri lagi. Dan atas waktunya juga saya ucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.